Assalamualaikum Farila, balik lagi di Hijab Alila Channel di Ngopi. Kali ini aku pengen bahas tentang suatu hal yang ini tuh jarang dibahas mungkin ya, tapi bukan berarti nggak ada, cuma jarang dibahas aja. Dan ini sebenarnya kasusnya tuh selalu ada setiap harinya, dan bahkan bisa jadi kita korbannya, cuma kita nggak sadar aja. Apa itu? Yaitu adalah sexual harassment. Wah, apaan nih sexual harassment? Jadi sexual harassment ini ya namanya aja ya pakai bahasa Inggris ya. Kalau bahasa Indonesianya itu adalah pelecehan seksual gitu. Nah, pelecehan seksual ini sebenarnya kasusnya macam-macam. Ada yang mulai dari level terendah sampai yang terparah gitu. Kalau level terendahnya contohnya kayak gimana nih? Oh, misalnya yang verbal gitu. Mungkin teman-teman pernah nggak sih kalau lagi jalan ucuk-ucuk gitu ya di depan perumahan misalnya, terus langsung disiul-siulin gitu, sweet mau kemana mbak gitu, mbak mau diantar nggak, cantik mau kemana, kayak gitu. Nah itu adalah bagian daripada catcalling gitu kalau misalnya kita ngerasa nggak nyaman gitu. Dan apa ya namanya, kita tuh kadang suka ya udah biarin aja gitu ya, tapi sebenarnya ini bagian daripada pelecehan seksual juga gitu. Dan ini tingkat terendah, yaitu tingkat verbal gitu. Jadi catcalling, kemudian kayak komentarin fisik kita, baik itu lewat sosial media ataupun langsung kayak gitu. Itu termasuk daripada pelecehan seksual yang terendah gitu. Terus kalau yang terparahnya kayak gimana nih kak? Misalnya dipegang-pegang bagian tubuhnya di transportasi umum misalnya, atau nauzubillah min dzalik ya, misalnya sampai diperkosa atau bahkan dibunuh gitu. Dan ini ya parah banget. Jadi kalau misalnya teman-teman misalnya menemukan gitu ya, ketemu sama orang yang di situ dia nggak tahu nih, misalnya dia nggak tahu atau bahkan nggak sengaja melakukan sexual harassment tadi, nah teman-teman jangan diem aja, kasih tahu bahwa hal itu adalah nggak benar dan itu termasuk daripada perbuatan pelecehan seksual. Coba aja bayangin kalau misalnya yang kayak gituin orang tuanya dia gitu ya, misalnya ibunya atau adik perempuannya atau kakak perempuannya, pasti dia nggak akan rela. Paling nggak misi kita adalah mengedukasi bahwa hey jangan ngelakuin itu, karena itu adalah hal yang tercela, hal yang nggak sopan, dan yang pasti itu dosa dan dibenci sama Allah. Nah kalau misalnya nih ada teman kita yang dia itu malah jadi korban sexual harassment. Nah ini tuh kadang ya kalau kita ngedengar kata pelecehan seksual gitu, teman kita ngadu ke kita, nah kita biasanya udah sabar ya, sabar. Sebenarnya yang mereka butuhkan itu adalah support guys, support penerimaan gitu. Jadi ketika mereka berani cerita ke kita, itu kita harus welcome banget dan kita harus support banget kayak gitu. Karena biasanya kondisi orang yang habis kena sexual harass atau kena pelecehan seksual itu psikologisnya itu terguncang banget. Bisa ada yang sampai gemeteran, bisa bahkan sampai trauma, nggak bisa ngomong, bisa jadi loh kayak gitu. Dan bisa jadi ketika dia cerita ke kita gitu ya, berani cerita ke kita, itu tuh dia udah mengalami proses luka batin yang sangat panjang gitu ya. Akhirnya dia mengumpulkan keberanian dan dia berani cerita ke kita, itu tuh udah sesuatu banget gitu. Jadi ketika ada teman yang cerita, coba kalian welcome, dengerin gitu. Kalian harus jadi pendengar yang baik dulu gitu, temenin dia, tenangin dia dulu, tenangin karena biasanya kondisinya lumayan agak terguncang gitu ya. Jadi yang pertama tenangin dia, kemudian yang kedua ajak dia mendekatkan diri sama Allah gitu. Jadi suruh dia istighfar gitu kan, kadang suka sampai deg-degan gitu ya, sampai gemeteran teman kita yang cerita ini gitu. Jadi dia butuh support system yang paling dahsyat gitu ya, siapa lagi selain Allah gitu. Jadi ajak dia untuk mendekatkan diri ke Allah gitu ya, karena biar gimana pun juga kan support system orang yang habis kena sexual harass itu pasti jiwanya tergoncang ya, dan butuh supportnya itu bukan dari kamu doang gitu, tapi juga dari yang punya diri kita gitu, siapa lagi selain Allah gitu yang maha kuat gitu. Jadi supaya dia punya kekuatan juga, dia harus interaksi sama yang maha kuatnya tuh makin dikencengin lagi kayak gitu mungkin ya teman-teman. Karena gimana pun kondisi teman kita yang habis kena sexual harass tuh biasanya ya lumayan sulit
gitu. Dia tuh berada di dalam keadaan yang sulit, dia aja kadang suka nggak terima gitu ya dengan keadaan dirinya sendiri gitu. Ditambah mungkin ketika kita yang orang yang nggak ignorance gitu ya, yang nggak mau nerima dia makin makin sedih gitu, makin akan sakit dan bisa jadi depresi bahkan bunuh diri gitu. Maka mereka butuh acceptance, mereka butuh teman, mereka butuh support dulu, dan gandeng mereka dulu kayak gitu. Kemudian ya sambil ngobrol-ngobrol pelan-pelan dengerin ceritanya, terus sambil juga kalian tanyain gimana sih kronologisnya kok bisa sampai kena sexual harass ini gitu. Tapi jangan dijudge ya, jangan langsung kalian salahin dia, no way, itu nggak boleh gitu. Kalian harus be humble, kalian harus netral dan seterbuka itu gitu. Kemudian setelah kalian udah tahu kronologisnya, ceritanya kayak gimana, kalau memang kalian bisa gitu ya, kalian bantu dia untuk cari solusi gitu. Entah misalnya dia trauma atau dia depresi gitu, kalian cariin dia solusinya kayak gimana nih supaya dia tenang. Kalau misalnya kalian nggak bisa mengatasi sendiri, maka ajak dia untuk ke orang yang sekiranya mampu gitu untuk nenangin dia, untuk nyariin solusi masalahnya dia itu sekarang gitu. Bisa ke ustadz, ustazah, atau mungkin kalau perlu ke psikolog. Nah, tapi ini teman-teman, BTW ya, kalau tadi kita udah ngomongin sexual harass korbannya wanita, tapi ternyata nggak cuma wanita aja loh korbannya, cowok juga bisa, dan bahkan wanita juga bisa jadi pelakunya. Kita yang bahkan udah paham agama pun gitu ya, secara nggak sadar bisa banget ngelakuin sexual harass. Nggak mesti ke artis atau ke apa gitu ya, bahkan kadang ke hafiz Quran gitu ya, yang ikhwan masya Allah gitu. Itu di komen-komen tuh kadang suka ada yang komentar tidak gitu ya. Nah ini juga hati-hati loh, ini bisa jadi termasuk sexual harass. Buat kalian kalau memang nggak penting gitu ya, kalau memang cuma menyatakan kekaguman, ya udah nggak usah lebay gitu, nggak perlu nge-catcalling idola kalian gitu ya di komen atau dimanapun gitu, karena itu please deh, itu nggak pantas gitu. Kalau misalnya cewek yang ngelakuin mungkin kelihatannya lucu-lucu aja, tapi coba kalau keadaannya dibalik, itu pasti ya enggak banget. Nah, dari ke semua permasalahan tadi gitu ya, sebenarnya solusinya itu ya ada lagi di Islam sih teman-teman gitu. Semua solusinya tuh memang udah Allah kasih gitu ya di Islam gitu. Jadi untuk menangkal untuk menjauhi sexual harassment ini, di dalam surat An-Nur ayat 30-31 itu Allah kan udah berfirman ya bahwa laki-laki dan perempuan itu masing-masing tuh udah diperintahkan untuk menundukkan pandangan dan juga menutup aurat gitu. Jadi ketika ya mereka saling berinteraksi, saling bertemu, ya saling menghormati jadinya gitu, bukan saling melecehkan atau saling catcalling, lempar pandangan, memuji atau segala macam, tidak, tapi saling menghormati kayak gitu. Dan yang harus diterapkan ya untuk preventifnya adalah yang pertama yaitu tadi ya, menutup aurat gitu. Kemudian yang kedua ya menundukkan pandangan, sudah pasti. Kemudian yang ketiga jaga batasan. Itu jaga batasan baik laki-laki maupun perempuan. Tapi kalian boleh berinteraksi dalam 3 ranah ya, pendidikan, kemudian kesehatan, dan juga muamalah. Nah selain itu ya udah nggak perlu. Dan sebisa mungkin ya, ketika kalian udah tahu nih laki-laki sama perempuan kan sebenarnya kehidupannya dipisah gitu kan. Jadi kalau misalnya mau naik kendaraan ya carilah yang memang itu bisa fit lah ya, proper untuk perempuan gitu. Kalau misalnya kalian mau naik kereta, pilihlah gerbong kereta yang perempuan kayak gitu. Jadi diusahakan deh yang sekiranya di situ aman buat perempuan. Tapi kalau di kereta misalnya di gerbong perempuan penuh, terpaksa harus di gerbong yang tidak perempuan, ya bukan berarti kalian nggak boleh naik, enggak gitu, tapi mohon perlindungan sama Allah, jangan lupa berdoa ketika keluar rumah. Ya mudah-mudahan Allah selalu ngelindungin kita dari mara bahaya, kemudian dari hal-hal yang di situ yang kita nggak inginkan lah ya. Untuk membiasakan pemisahan ini
gitu ya. Mungkin teman-teman punya adik kecil atau bunda-bunda nonton di sini, ternyata Rasulullah juga udah menganjurkan loh ketika mempunyai anak gitu ya, sejak umur 7 tahun itu tempat tidurnya harus dipisah. Karena ya tadi saking Rasulullah tuh tahu dan Allah juga tahu gitu bagaimana pentingnya pemisahan laki-laki dan perempuan ini. Kayak gitu sih teman-teman ya. Pembahasan kita tentang sexual harassment kali ini. Yang perlu diingat adalah kalian boleh benci perilakunya tapi jangan pernah benci sama orangnya gitu. Kita memang harus meluruskan suatu permasalahan yang gak benar, tapi ingat jangan sampai membuka aib saudara sendiri, oke? Nah sebelum aku tutup nih, aku pengen banget kalian kasih tips kali ya buat teman-teman yang mungkin pernah kena sexual harass dan sampai sekarang masih trauma gitu. Jadi kasih tips buat ngilangin atau nyembuhin traumanya mereka tuh kayak gimana, atau